Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Macam-macam statistik. 1. Statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. 3. Statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. 4. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusinya. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau K. Aturan Sruges, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah keseluruhan datanya. 2. Tentukan rentan kelas. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. P sama dengan R dibagi K. Yang keempat, tentukan ujung kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. BB sama dengan UB dikurang setengah SPT. 6. Tentukan batas atas kelas pertama. BA sama dengan BB ditambah P. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. UA sama dengan BA dikurang 1/2 SPT. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Data adalah himpunan nilai atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek. Data dapat dibedakan menjadi dua, data kualitatif, data dari penjelasan kata verbal dan tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Penyajian data dapat dibagi menjadi yang pertama, data dalam bentuk tabel, 2. Data dalam bentuk diagram. Data dalam bentuk diagram dibedakan menjadi A. Diagram lambang, B. Diagram garis, C. Diagram batang, D. Diagram lingkaran. 3. Histogram dan poligon. Ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. 1. Mean atau rata-rata data tunggal dengan rumus sebagai berikut, data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. 2. Modus atau data yang paling sering muncul, data tunggal, contohnya 3, 4, 3, 2, 1, 3, modusnya adalah 3. Data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. 3. Median atau nilai tengah, data tunggal dengan nilai ganjil, rumus sebagai berikut, dengan nilai genap, rumus sebagai berikut. B. Data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. 1. Jangkauan atau range dengan rumus sebagai berikut. 2. Simpangan rata-rata untuk data tunggal, rumus sebagai berikut. Data berkelompok, rumus sebagai berikut. 3. Simpangan baku untuk data tunggal, rumus sebagai berikut. Data berkelompok, rumus sebagai berikut. 4. Kuartil data tunggal dengan rumus sebagai berikut, data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. 5. Persentil A data tunggal dengan rumus sebagai berikut. B. Data berkelompok dengan rumus sebagai berikut. 6. Koefisien variasi dengan rumus sebagai berikut. 7. Angka baku dengan rumus sebagai berikut.
Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. 1. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 2. Non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. 2. Hipotesis yang berkenaan dengan model ide. 3. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. 1. Rumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. 2. Rumuskan hipotesis operasional. Hipotesis operasional 1 ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Hipotesis operasional 2 dijadikan 2, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. 3. Rumuskan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antar variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Koefisien korelasi dibagi menjadi 1 koefisien korelasi rank, mengukur kedekatan hubungan antar dua variabel ordinal. 2. Koefisien korelasi person atau produk momen untuk sekumpulan data XI dan YI berukuran N. 3. Koefisien determinasi untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. 4. Koefisien korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Persamaan garis regresi dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. Uji validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas dengan Kornbach alpha menggunakan rumus sebagai berikut.